selamat datang kembali di channel YouTube Bang RP P4NGRP. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan jarak titik ke garis. Oke, selamat menikmati, selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar video bermanfaat ini semakin banyak diketahui oleh orang lain. Oke, kita pelajari konsep dasar jarak titik ke garis. Langkah pertama, jarak titik A ke garis G adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A ke garis G. Ruas garis terpendek tersebut diperoleh dengan menarik garis dari titik A tegak lurus terhadap garis G. Oke, maksudnya seperti ini, perhatikannya. Ini misalkan titik A. Lalu ada di sini garis G, gitu ya. Jadi cara mencari jarak titik A ke garis G, nah ini ya, ruas garis terpendek yang menghubungkan A ke garis G. Maka kita hubungkan A ke G. Garis terpendek itu adalah ini ya. Oke. Nih, ruas garis terpendek tersebut diperoleh dengan menarik garis dari titik A. Sudah kita tarik tegak lurus terhadap garis G. Nah, berikan simbol tegak lurus. Ya, setiap kita tarik garis dari titik ke garis itu harus beri simbol tegak lurus. Misalkanlah di sini titik B. Oke, maka jarak titik A ke garis G sama dengan panjang ruas garis AB. Oke, jadi panjangnya inilah jarak. Oke, untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh dan soal berikut ini. Ada 5 contoh soal dan pembahasan. Contoh 1. Diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Oke, kita gambarkan limasnya. Ini alasnya dulu. Oke, kita hubungkan diagonalnya nih. Nah, ini titik tengah. Ini A, B, C, D. Titik tengah ini kita sebut O. Lalu kita lukis garis tingginya, yaitu huruf T. Kita hubungkan ke T ke D, terus T ke A, dan T ke B, T ke C. Oke, di soal AB sama dengan 3, terus berarti BC juga 3 ya, dan AD juga 3. Nah, TA 6, maka TB 6, TD juga 6 karena limas beraturan. Nah, selanjutnya kita cari jarak titik B ke garis TD. Maka langkah pertama adalah dari B kita tarik garis ke arah TD seperti ini ya. Terserah di mana letaknya. Ini kasih siku-siku dan harus tegak lurus ya. Ini titik B. Oke, kasih simbol tegak lurus. Kemudian dari sana, dari gambar itu dapat kita simpulkan sementara jarak B ke TD sama dengan panjang BP. Inilah yang akan kita cari. Oke, panjang BP-nya ya. Maka untuk menjawabnya, lihat segitiga ini ya, BTD itu mudahnya ya, BTD atau dari gambar ya.
Nah, BTD itu kita keluarkan seperti ini jadinya. Sini B, sini T, sini D. Lalu kemari dari B ke TD tadi adalah titik B. Kemudian ini kemari siku-siku juga titik O. Ini siku-siku ya, garis tinggi dengan alas. Nah, ukurannya ini 6, TD-nya 6, kemudian BD. Nah, untuk hitung BD, perhatikan segitiga BAD ya, segitiga BAD dengan Pitagoras, maka panjang BD adalah akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Jadi itu 9 tambah 9 18, 18 itu 9 kali 2, maka ini jadi 3 akar 2. Ini panjang BD 3 akar 2. Perhatikan segitiga BTD tadi ini sama kaki. Nah, kalau sama kaki maka ini OB ini setengah dari BD. Berarti ini 3/2 akar 2. Nah, selanjutnya kita hitung TO atau OT. OT sama dengan akar TB kuadrat dikurang OB kuadrat sama dengan akar TB-nya 6 kuadrat kurang OB-nya 3/2 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar 36 kurang ini 9/2. Oke, ini 36 itu 72/2 ya. 72 kurang 9 itu 63. Jadi akar 63/2. 63 itu 9 kali 7 ya. 9 kali 7 berarti 3 akar 7 per akar 2. Itulah OT. Nah, untuk menghitung BP kita gunakan luas ya. Luas segitiga BTD. Perhatikan, yaitu luas 1, luas 2. Mengapa saya buat luas 1, luas 2? Karena ini bisa menggunakan 2 rumus ya. Pertama, perhatikan setengah alas kali tinggi ya. Alasnya kita pilih TD. Nah, kalau alasnya TD maka tingginya ya yang tegak lurus dengan TD yaitu BP. Nah, luas kedua atau cara kedua untuk menghitung luasnya setengah kali alasnya kita ambil BD atau DB. Maka tingginya yang tegak lurus dengan BD yaitu si OT. Oke, setengahnya bisa kita bagi TD. TD nya yaitu 6 kali BP. BD nya 3 akar 2 kali OT nya 3 akar 7 ini ya per akar 2. Akar 2 nya bisa kita bagikan. Jadi BP sama dengan 9 akar 7 per 6. Kita sederhanakan, berarti BP sama dengan bagi 3 ya, 3 akar 7 per 2. Oke, itu jawabnya. Jadi jarak titik B ke rusuk TD sama dengan 3 akar 7 per 2. Oke. Contoh 2.
Diketahui 5 segi 6 beraturan TABCDF dengan panjang rusuk AB sama dengan 10 cm dan AT sama dengan 13 cm. Tentukan jarak antara titik B dan rusuk TE. Maka langkah pertama kita gambar 5 segi 6 beraturan TABCDF. Caranya alasnya dulu ya. Ini lalu kemarin. Nah, ini A, B, C, D, E, F. Nah, kita hubungkan B ke E ya, C ke F, A ke D. Ini tentu nanti tepat di tengah ya, kita sebut O. Nah, ini kan terdiri dari 6 segitiga. Nah, segitiganya itu sama sisi karena tadi segi 6 beraturan ya. Maka ini 10, OB juga 10, ini juga 10 ya. Dan ini juga 10. Selanjutnya kita buat garis tinggi dari titik O, titik tengah alas ya. Kita tarik kemari. Nah, sini titik T. Kita hubungkanlah T ke F, T ke A, T ke B, T ke C, T ke D, T ke E. Nah, pertanyaannya adalah jarak titik B ke rusuk TE. Nah, ini titik B-nya kita hubungkan ke garis TE ya. Kita hubungkan, tarik aja garis ke TE. Terus sampai ketemu TE. Oke, stop di sini. Nah, di sini titik B. Beri simbol siku-siku. Jadi, untuk sementara kita simpulkan jarak B ke TE itu sama dengan panjang BB. Jadi inilah panjang BB, inilah yang kita akan cari. Nah, untuk menghitungnya lihat segitiga. Nah, kalau jarak titik ke garis lihat aja ini ya, B TE itu segitiganya ya, B TE. Nah, kita gambar atau kita keluarin dari gambar tersebut segitiga BTE. Ini B, ini T, ini E. Nah, dari T ada garis tinggi ke nih O. Lalu dari B ke TE ini B. Panjang TB itu sama dengan AT ya. Ini sama semua ini 13 ya. Berarti TB 13, lalu TE 13, OB 10. Maka OE juga 10 ya. Oke. Sehingga panjang DE adalah 20 cm. Nah, langkah selanjutnya kita cari dulu panjang OT. OT, lihat segitiga BOT ya, TOB, yaitu akar BT atau TB kuadrat dikurang OB kuadrat sama dengan akar TB nya 13 kuadrat dikurang OB nya 10 kuadrat. Jadi akar ini 169 dikurang 100 sama dengan akar 69 lah OT. Lalu kita gunakan luas segitiga BTE. Nah, ini ada dua cara ya, L1 sama dengan L2. Luas pertama
setengah kali alas. Alas yang pertama kita pakai TE kali tingkat tingginya BP ya, yang tegak lurus dengan TE ini ya, sama dengan setengah kemudian alasnya BE. Tentu tingginya adalah OT. Oke, setengahnya bisa kita coret, kita bagikan ya. TE tadi adalah 13 ya, ini 13 kali BP sama dengan BE nya 20 kali OT nya ini akar 69, dapatlah panjang BP sama dengan 20 akar 69 per 13. Inilah jarak ya. Jadi jarak titik B ke rusuk TE adalah 20 akar 69 per 13, 9 ya, cm. Contoh 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk AB sama dengan 10 cm. Tentukan A. Jarak titik F ke garis AC. B. Jarak titik H ke garis DF. Oke, pembahasannya. Langkah pertama kita gambar atau lukis kubus ABCD EFGH. Oke, ini kita lukis persegi dulu ya. Oke, ini depan. Lalu kita lukis persegi lagi di belakangnya. Lalu kita hubungkan. Oke, ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuknya AB yaitu 10 cm. Tentu ini juga 10 cm. Dan ini 10 cm. Kemudian yang A, kita jawab yang A dulu ya. Jarak titik F ke garis AC. Titik F nya ini, perhatikan. Lalu AC kita hubungkan A ke C ini. Oke. Nah, maka jarak titik F ke AC hubungkan F ke AC. Nah, tentu karena ini kubus, hubungkan dulu ini BD untuk membantu. Maka tarik F ke AC, dia nanti tepat di mari tengah ini ya. Ini kasih simbol siku-siku. Nah, di sini huruf, nah kita sebut B lagi lah ya, B. Oke, jadi dari sini dapat kita simpulkan jarak F ke garis AC itu sama dengan panjang FB. Nah, untuk mencari panjang FB, lihat segitiga. Nah, Bang RP ingatkan selalu cara melihatnya cukup F garis AC, berarti FAC segitiganya, FAC. Oke, kita keluarkan segitiga FAC. Ini kita ya, segitiganya kita keluarkan seperti ini jadinya. Ini titik A, ini C, ini F. Nah, lalu kemari ada B. FA atau AF itu
diagonal sisi kubus. Nah, rumus diagonal sisi kubus yaitu S akar 2, yaitu 10 akar 2. Itulah panjang AF. Nah, perhatikan CF juga diagonal sisi ya, sisi BCGF ya. Maka ini juga CF 10 akar 2. Nah, ini 10 akar 2, ini 10 akar 2. Nah, karena sama kaki, tentu B ini di tengah-tengah ya. Itu tadi ya, di tengah-tengah. Kita hitung AC. AC juga diagonal sisi, yaitu sisi ABCD. Maka ini juga 10 akar 2. Tentu ini di tengah ya, yaitu setengah dari AC 5 akar 2. Oke, ini mudah kita cari FB. Maka FB dengan dalil Pitagoras sama dengan akar. Oke, boleh pakai segitiga FCB ya. Jadi ini FB sama dengan akar FC kuadrat kurang BC kuadrat sama dengan akar FC nya 10 akar 2 dikuadratkan kurang PC nya 5 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar, nah 10 dikuadratkan 100, akar 2 dikuadratkan 2, kita kalikan 100 dengan 2, 200 dikurang 5 dikuadratkan 25, akar 2 dikuadratkan 2, 25 kali 2 50, diperolehlah akar 150. 150 itu adalah 6 kali 25 atau 25 kali 6, maka 25 diakarkan 5 akar 6. Itulah panjang FB. Jadi jarak F ke garis AC adalah panjang FB, yaitu 5 akar 6 cm. Selanjutnya kita jawab contoh 3 bagian B ya. Oke, kita gambar lagi lah ya kubusnya. Ini oke, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, yang B ya. Jarak titik H ke garis DF. Oke, kita hubungkan dulu DF-nya. Ini. Lalu H ke F. Nah, untuk mencari jarak H ke DF itu dari titik H kita tarik garis ke DF. Kita tarik aja sembarang gini ya, sembarang. Nah, stop sampai DF. Kasih huruf B. Nah, ini beri simbol siku-siku. Oke, jadi kesimpulan sementara jarak titik H ke garis DF sama dengan panjang HP. Oke. Nah, untuk menjawab itu lihat segitiga. Ini aja lagi ya, HDF. Oke, atau pada gambar lihat ya. Cara cepatnya HDF gitu ya, HDF. Oke, kita keluarkan segitiga HDF itu jadi seperti ini. Oke, ini di H ini siku-siku ini ya, sini. Jadi ini siku-siku H D F. Lalu dari H ke DF tadi tarik garis ya, siku-siku, lalu titik B. Nah, HF itu oke, ukurannya tadi ya AB 10. Nah, HF itu
diagonal sisi EFGH. EFGH diagonal sisinya. Tentu panjangnya adalah S akar 2, S-nya 10. Maka HF itu 10 akar 2. HD itu rusuk, berarti 10 panjangnya ya. DF, perhatikan, DF itu adalah diagonal ruang. Oke. DF itu adalah diagonal ruang kubus. Oke. Itu sama juga dengan diagonal ruang yang lain ya. CE, lalu HB, lalu AG. Itu diagonal ruang kubus. Nah, panjangnya adalah S akar 3 ya. Sisi akar 3 itu panjang diagonal ruang kubus. Nah, S-nya 10. Berarti 10 akar 3 lah panjang DF. Ini 10 akar 3. Oke, kita gunakan luas segitiga HDF. Luas 1 sama dengan luas 2. Luas 1, perhatikan ya, setengah alas kali tinggi. Alasnya kita pakai DF, misalnya DF ya. DF. Tentu tingginya yang tegak lurus dengan DF. Tentu garis HP ya. Sama dengan setengah luas kedua atau cara kedua. Alasnya kita pilih HF. Nah, tingginya yang tegak lurus dengan HF yaitu HD. Oke, setengahnya kita bagi. DF-nya 10 akar 3 kali HP. Sama dengan HF-nya 10 akar 2 kali HD-nya 10. 10-nya ini boleh kita bagikan. Maka HP sama dengan 10 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Maka HP sama dengan 10 akar 6 per 3. Oke. Nah, untuk soal seperti ini ada yang kondisinya seperti ini, kita gunakan cara cepat atau alternatif ya. Sebutlah trik. Nah, yaitu konsepnya jarak titik sudut kubus ke diagonal ruang adalah S per 3 akar 6. Itu ya. Jadi artinya begini, titik sudut ya, titik sudut kubus itu A, B, C, D, E, F, G, H. Itulah titik-titik sudut ya. Nah, diagonal ruang tadi sudah ini Bang RP sebutin ada 4. Nah, jarak setiap titik sudut tersebut ke diagonal ruang itu adalah rumus cepatnya S per 3 akar 6. S-nya itu berapa? Di soal 10. 10 per 3 akar 6. Sama ya. Oke. Contoh 4. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Tentukan jarak M ke EG. Oke, pembahasannya perhatikan. Pertama kita lukis kubus ABCD EFGH. Kubusnya nih sketsa saja. Oke, namanya A, B, C, D, E, F, G, H.
Nah, rusuknya 8. Titik M di tengah BC. Maka ini BC tengahnya M. Tentu ini 4, ini 4. Nah, pertanyaannya jarak titik M ke EG. EG kita hubungkan dulu. Itu diagonal sisi ya. Berarti panjang EG berapa? 8 akar 2. Oke. Lalu kita hubungkan M ke G. Itu dulu ya. Lalu M ke E. Nah, pertanyaannya tadi jarak titik M ke garis EG. Maka tarik garis dari M ke EG. Oke, tarik dari M ke EG. Sampai ketemu ya. Stop. Sini. Kita sebutlah ini titik N. Ini belum tentu di tengah ya. Nah, untuk mencari jaraknya, kita pahami dulu konsepnya. Jarak titik M ke EG itu sama dengan panjang MN. Jadi kita mau cari panjang MN. Untuk itu lihatlah segitiga MEG. Oke. Yaitu ini sembarang saja. Ini M, ini E ya, sorry, E, ini G, dan ini M. Lalu dari M tadi ada garis tegak lurus dengan EG ya, ini N. Jadi MN yang mau kita cari. Nah, lalu ukurannya EG tadi sudah dapat ya, EG 8 akar 2. Nah, MG kita perhatikan MG ini siku-siku di C ya. Ini. Maka ini 8. Maka dengan Pitagoras bisa dihitung MG itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi 16 tambah 64 itu akar 80. 80 itu 16 kali 5 berarti 4 akar 5. Kemudian kita mau cari ME. Kita bantu garis BE. Ya, garis BE itu diagonal sisi. Ya, maka BE sama dengan 8 akar 2. Nah, ini siku-siku di B ya, segitiga EBM. Maka EM sama dengan akar M itu sisi miring ya, berarti BE kuadrat ditambah BM kuadrat sama dengan BE nya 8 akar 2 dikuadratkan tambah BM nya 4 kuadrat sama dengan 8 akar 2 dikuadratkan 8 itu dikuadratkan 64 akar 2 itu 2, jadi 64 akar 2 128 ya, 128 tambah 16 itu 144 diakarkan 12, jadi panjang EM 12, panjang MG 4 akar 5. Untuk menghitung MN kita gunakan dalil ya, dalil proyeksi. Perhatikan caranya ya. Nah, ini Bang RP mulai dari EN. Jadi kalau dalil proyeksi kita pakai yang ini berhubungan dengan siku-sikunya, alasnya ya, yaitu ini atau ini gitu. Nah, kita pilih dalam hal ini EN ya. EN sama dengan ini per ya, EN. Nah, yang pertama itu adalah ini yang pertama di EM kuadrat ditambah yang kedua ini
EG ya. Yang kedua EG. Yang kedua EG. Yaitu yang berada pada EN, EG kuadrat dikurang ini ya, selebihnya MG kuadrat per 2 dikali yang ini EG. Jadi sama dengan EM nya yaitu 12 kuadrat ditambah EG nya 8/2 dikuadratkan dikurang MG nya 4/5 dikuadratkan per 2 kali 8/2. Ini 144 ditambah 128 dikurang 80 per 16/2. Itu adalah 192 per 16/2. Ini EN ya. Kita sederhanakan, maka diperoleh EN sama dengan 6/2. Oke, nah yang ditanyakan bukan EN tapi MN. Nah kalau EN sudah dapat, maka perhatikan, lihat segitiga ENM, siku-siku di N ya, ENM, maka berlaku Pitagoras. MN sama dengan akar EM kuadrat dikurang EN kuadrat sama dengan akar EM nya 12 kuadrat dikurang EN nya 6/2 dikuadratkan. Jadi akar 144 dikurang 72 yaitu akar 72. Akar 72 6/2. Inilah jarak titik M ke EG. Contoh 5. Perhatikan 5 segi 4 peraturan berikut. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD. Jika panjang AB sama dengan TA sama dengan 12 cm. Tentukan jarak antara titik T dan garis PQ. Oke, disebutkan P di tengah AB, Q di tengah AD. Oke, di gambar sudah ada. AB sama dengan TA sama dengan 12. Berarti ini 6, ini 6. Karena P di tengah tadi ya. TA-nya 12. Kemudian kita disuruh nyari jarak titik T ke garis PQ. Oke, berarti ya, langkah pertama kita cari dulu. Kita lukis segitiga TPQ. Oke, Bang RP keluarkan segitiga TPQ. PQ nya belum diketahui ya. Nah TP nya belum diketahui, TQ nya belum diketahui, cuman sekilas ini sudah pasti sama ya. Nah kita cari dulu panjang TP. Untuk menghitung panjang TP pakai segitiga A B T ya. Di sini P ini 6, nah TA nya 12, berarti bisa kita hitung TP sama dengan dalil Pitagoras akar yaitu 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya. Ini sama dengan akar 144 dikurang 36 yaitu akar 36. Berarti ini adalah 108 ya, 108.
108 itu adalah 36 kali 3, berarti 6 akar 3 lah TP. Ini 6 akar 3, ini 6 akar 3. Lalu kita mau cari PQ. Nah, PQ ini siku-siku di sini. Nah, ini juga 6 tentunya ya. Artinya untuk mencari PQ ya, kita gunakan segitiga nih. Ini PQ A. Ini 6, ini 6. Oke, berarti PQ sama dengan akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, yaitu akar 72, yaitu 6 akar 2. Nah, PQ nya 6 akar 2. Kita suruh nyari T ke PQ, maka hubungkan T ke PQ. Ini ya, misalkanlah ini titik R. Oke, jadi jarak titik T ke garis PQ sama dengan panjang TR. Nah, dengan dalil Pitagoras, karena ini sama kaki, tentu R ini di tengah PQ, maka diperoleh PR adalah 3 akar 2, setengah dari 6 akar 2 ya. Dalil Pitagoras, TR sama dengan akar TP kuadrat dikurang RP kuadrat sama dengan akar TP nya 6 akar 2 dikuadratkan dikurang RP nya 3 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar, ini 36 kali 2 72 kurang ini 9 kali 2 18 sama dengan akar 54. 54 itu 9 kali 6 akar 9, 3 akar 6 jadinya. Itulah TR. Jadi jarak titik T ke garis PQ adalah 3 akar 6 cm.